Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Gandring mengerutkan keningnya. Baik, kalau kau belum sempat pergi, biarlah aku bersama mereka. Mungkin aku dapat membantu mereka. Mahesa Agni pun kemudian menyadari kata-kata itu. Ki Buyut belum menyadari bahaya yang akan dapat mengancam mereka karena Mahesa Agni belum mengatakannya. Sedang apa yang didengar oleh Ki Buyut dari Jinan, Patalan dan Sinungsari hanya dianggapnya sebagai sebuah lelucon yang dahsyat, dan kini pamannya bersedia pergi bersama mereka. Karena itu, Mahesa Agni merasa pamannya bersedia untuk melakukan sebagian dari pekerjaannya, terutama melindungi orang yang sedang mengantarkan peralatan bagi bendungan yang akan mereka bangun. Maka jawab Mahesa Agni, "Terima kasih paman. Apabila paman bersedia berangkat bersama dengan Ki Buyut, maka pekerjaan akan terbagi. Berunjung itu akan sampai di jeram-jeram itu, sementara aku sempat menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini. Dengan demikian, kita tidak kehilangan waktu hanya untuk menunggu aku." Empu Gandring tersenyum. "Bukankah lebih baik begitu?" Demikianlah, maka pada hari itu juga Mahesa Agni segera mempersiapkan berunjung-berunjung untuk dibawa ke padang karautan. Hampir semua gerobak yang ada di padukuhan itu dipakai oleh Ki Buyut Panawijen untuk mengangkut berunjung-berunjung dan berbagai macam peralatan yang lain. Kepada mereka Mahesa Agni berpesan bahwa mereka harus menaruh banyak perhatian terhadap air supaya mereka tidak kehausan di jalan. Maka pada pagi harinya berangkatlah iring-iringan gerobak dan sebagian orang-orang Panawijen berjalan menuju ke padang rumput karautan. Di antara mereka terdapat Ki Buyut Panawijen, Empu Gandring, dan sebagai penunjuk jalan adalah Jinan, Patalan, dan Sinungsari. Hampir segenap penduduk Panawijen melepas iring-iringan itu dengan doa dan harapan. Semoga mereka menemukan kembali kesuburan dan kesejahteraan seperti yang pernah dialami. Sementara itu Mahesa Agni dan beberapa anak-anak muda yang lain masih sibuk menyiapkan patok-patok dan tali temali dari ijuk untuk bendungan itu pula. Mereka mengharap bahwa apabila pekerjaan mereka itu telah siap, maka segera mereka akan dapat pergi menyusul gerobak-gerobak yang berjalan jauh lebih lambat dari berjalan kaki biasa. Apalagi Mahesa Agni dan kawan-kawannya kelak akan dapat menyusul mereka berkuda. Patok-patok bambu dan tali temali itu akan dapat dimasukkan ke dalam kerenang-kerenang yang besar dan digantungkan pada sisi-sisi kuda sebelah menyebelah. Dengan demikian, maka pekerjaan itu berjalan menurut tugas masing-masing. Dengan penuh kesungguhan dan harapan, rakyat Panawijen bekerja keras untuk kesejahteraan mereka dan anak cucu mereka. Kalau kemudian malam tiba,
maka Mahesa Agni dengan kelelahan beristirahat di padepokan. Sebelum ia ingin tidur, maka ia selalu berbaring-baring di pendopo atau duduk di tritisan. Betapa sepinya padepokan itu kini. Sekali-sekali Mahesa Agni masih juga sempat mengenangkan masa-masa lampaunya. Ketika ia masih menghayati padepokan ini dengan segenap penghuninya, penghuni yang masing-masing mempunyai tempat tersendiri di dalam hatinya, Empu Purwagurunya yang telah menuntunnya dalam olah kanuragan dan olah kebatinan, yang menuntunnya menanggapi kehadirannya di dunia, namun juga menanggapi cinta kasih penciptanya. Kemudian Ken Dedes, gadis yang aneh baginya, dan seorang emban tua, ibunya. Malam itu, Mahesa Agni setelah membersihkan dirinya, berjalan-jalan di pekarangan rumahnya. Dicobanya untuk mengenal kembali setiap tanaman yang ada di petamanan-petamanan, bunga-bunga yang pernah ditanamnya dan rerumputan yang pernah dipeliharanya. Meskipun kini terkadang ia sama sekali tidak lagi tertuju kepada tanam-tanaman itu, namun para cantrik agaknya telah meneruskan pemeliharaan atas tanaman-tanaman itu, sehingga meskipun telah sekian lama tidak disentuhnya, namun tanaman-tanaman itu masih tetap terpelihara rapi. Ketika ia melangkah terus, tiba-tiba ia tertegun. Dilihatnya sebuah bale-bale bambu di tritisan. Bale-bale yang dulu itu juga. Terasa dada Mahesa Agni berdesir. Bukan saja bale-bale bambu itu, tetapi dilihatnya pula sebatang seruling terselip pada dinding rumah. Mahesa Agni menarik nafas. Tanpa sesadarnya, ia melangkah dan menjatuhkan dirinya di alas bale-bale itu. Terdengar suaranya berderak dan terdengar pula nafas Mahesa Agni terputus sesaat. Namun kemudian, anak muda itu menjulurkan tangannya, meraih serulingnya yang telah lama terselip di situ. Dengan hati yang tersentuh-sentuh oleh kepahitan perasaan, Mahesa Agni membersihkan serulingnya. Perlahan-lahan diangkatnya seruling itu dan dilekatkan ke mulutnya. Sesaat kemudian melontarkan sebuah lagu menelusur sepi malam, menjerit tinggi di antara desir dedaunan yang digerakkan oleh angin malam yang lembut, seakan-akan ikut pula berlagu, mendendangkan sebuah kidung yang sedih. Para cantrik yang masih duduk-duduk di belakang rumah terkejut mendengar suara seruling itu. Serentak mereka mengangkat wajah-wajah mereka, namun segera wajah-wajah itu tertunduk kembali. Lagu itu adalah lagu yang murung, dan wajah-wajah para cantrik itu pun menjadi murung pula. Sedang di ruang samping, para endang yang sedang bergurau pun tiba-tiba berhenti, seperti dikejutkan oleh suara hantu. Mereka memasang telinga mereka tajam-tajam, dan mereka pun mendengar suara seruling itu. Desis seorang endang. "Kenapa?" bertanya yang lain. "Lagu itu." "Iya, kenapa?" Endang itu tidak menjawab, tetapi matanya menjadi sayu. Ia adalah endang yang selalu melayani Ken Dedes pada saat gadis itu masih berada di padepokan, dan suara seruling itu telah menuntunnya ke dalam suatu kenangan atas gadis padepokan yang bernama Ken Dedes itu.
Tetapi kawan-kawannya tidak sempat bertanya kenapa ia menjadi sedih. Bahkan kawan-kawannya pun segera menundukkan wajah-wajah mereka. Terasa sebuah kenangan yang pahit telah menyentuh-nyentuh hati mereka pula. Tetapi tiba-tiba suara seruling itu menyentak berhenti, sehingga baik para cantrik maupun para endang menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Namun mereka tidak tahu bahwa Mahesa Agni yang sedang meniup seruling itu telah dikejutkan oleh suara langkah tergesa-gesa mendekatinya. Langkah itu masih belum terlalu dekat, tetapi telinga Mahesa Agni yang tajam telah dapat mendengarnya. Langkah itu adalah langkah seseorang yang berjalan ke arahnya. Namun demikian suara serulingnya berhenti, suara langkah itu pun berhenti. Betapapun Mahesa Agni memasang pendengarannya baik-baik, tetapi ia kini sudah tidak mendengar suara itu lagi. Hati anak muda itu pun menjadi berdebar-debar, berbagai pertanyaan hinggap di dalam hatinya. Namun Mahesa Agni yang cukup terlatih itu merasakan bahwa langkah itu bukanlah langkah seseorang yang cukup mempunyai kecakapan untuk menyembunyikan suara langkahnya. Dengan demikian, Mahesa Agni menjadi agak tenang. Mungkin langkah itu adalah langkah seorang cantrik atau seorang endang yang ingin mengintipnya dan bersembunyi di balik sudut rumah itu. Tetapi ketika Mahesa Agni itu berdiri dan berjalan menyusuri jalan-jalan di petamanan, kembali ia terkejut. Didengarnya suara memanggilnya perlahan-lahan. Mahesa Agni. Agni berpaling. Dilihatnya sebuah bayangan di dalam gelap berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Terasa dada Mahesa Agni berdesir melihat bayangan itu. Dan sekali lagi terdengar bayangan itu memanggilnya. Agni, Ibu. Desis Mahesa Agni sambil melangkah tergesa-gesa ke arah bayangan yang ternyata adalah ibunya. Iya, sahut ibunya. Aku ibumu. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa hatinya menjadi berdebar-debar. Ibunya memerlukan datang kepadanya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Marilah ibu. Agni mempersilahkan ibunya masuk ke dalam rumah. Tetapi ibunya menjawab, Aku adalah seorang emban tua di sini, Agni. Oh, desah Mahesa Agni. Lalu? Bawalah aku ke pendopo. Aku datang bersama dengan 2 orang prajurit Tumapel. Kenapa ibu membawa prajurit-prajurit itu? Aku tidak membawanya, tetapi kedua orang itu mendapat perintah untuk mengantarku. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau begitu marilah, ia mempersilahkan. Tidak sekarang, Agni. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu maksud ibunya, sehingga karena itu ia bertanya, Kenapa? Ibunya memandang wajah Mahesa Agni dengan lembut. Terasa sinar keibuan memancar dari sepasang mata yang redup di antara kerut-kemerut wajah yang telah dijalari oleh garis-garis umur. Marilah, duduklah di sini sebentar, Agni. Minta ibunya. Sebelum Mahesa Agni menjawab, terasa tangan ibunya menarik lengannya dan dituntunnya ke bale-bale di tritisan. Duduklah, Agni.
Seperti anak yang baru pandai berjalan di dalam bimbingan ibunya, Mahesa Agni sama sekali tidak mengelak. Ketika kemudian Mahesa Agni terhenyak di atas bale-bale itu, maka ibunya pun segera duduk pula di sampingnya. Sejenak mereka masih saling berdiam diri. Ibunya sedang mencoba mengatur pernafasannya yang terengah-engah. Baru saja ia menempuh perjalanan yang terlalu jauh bagi seorang perempuan tua, meskipun di atas punggung kuda. Namun karena ia bukan seorang penunggang kuda yang baik, maka terasa seluruh badannya menjadi penat dan sakit. Jarak yang sama antara Tumapel dan Panawijen telah ditempuh dalam waktu 2 kali bahkan 3 kali lipat daripada waktu yang diperlukan oleh mereka yang pandai berkuda dengan kecepatan yang sedang saja. Karena itulah maka perempuan tua itu datang terlampau malam di Panawijen. Sedangkan Mahesa Agni kini dirisaukan oleh berbagai dugaan atas kedatangan ibunya. Namun segera ia menghubungkan kedatangan ibunya itu dengan kedatangan serombongan prajurit beberapa hari yang lalu. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Baru sesaat kemudian terdengar ibunya berkata, "Agni, aku sangat penat, tetapi aku ingin segera mendengar beberapa persoalan dari mulutmu sendiri. Karena itu, biarlah kita berbicara dahulu beberapa persoalan tanpa didengar oleh prajurit yang mengantarkan aku itu. Kemudian, barulah aku dan prajurit-prajurit itu kau jamu sekedarnya untuk menghilangkan haus dan lapar." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, seperti sudah seharusnya saja ia berbuat demikian. "Agni," berkata ibunya, "apakah beberapa hari yang lalu datang beberapa orang prajurit kemari?" Kembali Mahesa Agni mengangguk. Debar di dadanya terasa semakin keras. "Apakah mereka minta kepadamu supaya kau pergi ke Tumapel?" Sekali lagi Mahesa Agni mengangguk. "Dan kau menolak?" Mahesa Agni menggigit bibirnya. Pertanyaan itu sudah diduganya, namun terasa bahwa pertanyaan itu menyulitkannya. "Agni, kenapa kau menolak? 2 persoalan telah diberikan kepadamu. Yang pertama, Akuwu Tunggul Ametung, seorang Akuwu telah bersedia datang kepadamu untuk mewakili gurumu, menerima lamarannya atas Ken Dedes karena kau dianggap sebagai kakaknya, meskipun bukan kakak kandungnya. Bukankah Ken Dedes sudah tidak mempunyai keluarga seorang pun selain ayahnya itu? Yang kedua, karena kau menolak, maka Ken Dedes ingin menemuimu dan kau menolak pula. Apakah sebabnya, Agni?" Kini dada Mahesa Agni tidak lagi sekedar berdebar-debar, tetapi terasa dada itu kini bergelora. Sebenarnya lah, ia telah jemu mendengar pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Sejak ia bertemu dengan Ken Arok di Padang Karautan, kemudian Mahendra yang menemuinya atas perintah Witantra. Seterusnya beberapa orang prajurit datang lagi kepadanya atas perintah Ken Dedes. Dan kini yang datang itu adalah ibunya. Karena itu, maka terasa dada Mahesa Agni menjadi sesak karenanya, sesak oleh berbagai persoalan yang diberati pula oleh persoalan yang serupa. Namun kini ibunya lah yang membebankannya. Justru karena itu,
Karena pertanyaan-pertanyaan yang terakhir itu meluncur dari mulut ibunya, maka terasa bahwa sentuhan-sentuhan pada dinding hatinya terasa menjadi semakin tajam. Mahesa Agni yang menundukkan kepalanya tidak segera dapat menjawab. Nafasnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir, namun jantungnya serasa akan berhenti berdetak. "Agni," desak ibunya, "kenapa kau tidak bersedia pergi ke Tumapel untuk menemui Ken Dedes? Gadis itu perlu kedatanganmu. Ia sampai kini merasa bahwa hidupnya terlalu jauh terpencil dari keluarganya. Ketika ia mendengar bahwa ayahnya pergi dari Panawijen, ia menjadi pingsan. Satu-satunya harapan yang akan dapat menenteramkan hatinya adalah kau, Agni. Kalau kau juga menolak, maka gadis itu akan berputus asa. Ia akan merasa hidupnya terlalu sepi, sendiri dalam kesibukan hidup sehari-hari." Mahesa Agni masih menundukkan kepalanya. Kata-kata itu seperti mengetuk-ngetuk otaknya, bahkan menusuk-nusuk seakan-akan sedang mengorek dinding otaknya untuk membuat sebuah lubang yang dalam. Alangkah sakitnya. "Kau dengar, Agni?" Suara itu bagaikan derak gunung yang meledak menggelegar di atas kepalanya. Mahesa Agni menjadi pening. Perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya, tetapi ia tidak memandang wajah ibunya. Dilontarkannya pandangan matanya jauh-jauh menembus kelamnya malam, hingga pada sinar-sinar telupak yang mengintip dari lubang-lubang dinding dapur. "Bagaimana, Agni?" "Tidak." Tiba-tiba suara Agni menyentak sehingga ibunya terkejut. "Jangan membentak," sahut ibunya. "Aku tidak akan pergi. Ia tidak akan menjadi kesepian. Gadis itu akan menjadi seorang permaisuri. Hidupnya akan dikelilingi oleh dayang-dayang dan emban-emban. Semua kata-katanya akan terjadi dan semua keinginannya akan terpenuhi. Apa gunanya aku lagi? Apa?" "Agni," potong ibunya. "Tetapi kau tidak memandang ke dalam hatinya. Kau hanya melihat tata lahiriahnya, Agni. Kalau hatinya merasa kesepian, kalau hatinya tidak tertimbuni oleh keinginan-keinginan lahiriah, maka apakah ia akan menerima lamaran aku sebelum ia berbicara dengan siapapun? Sebelum ia berbicara dengan ayahnya atau dengan aku yang dianggap dapat mewakili ayahnya?" "Agni," potong ibunya semakin keras sehingga suara Agni itu pun terputus pula. "Kau tidak dapat mengerti perasaan hati seorang perempuan. Ken Dedes sudah cukup mengalami derita batin yang hampir tak tertanggungannya. Matinya Wiraprana, hilangnya Empu Purwa, dan kini kau masih akan menyiksanya dengan berbagai tuntutan yang tak masuk akal. Apa yang dihadapi Ken Dedes saat itu bukanlah keadaan yang wajar, tetapi ia tersekap dalam satu ruang yang sempit dengan himpitan perasaan yang tajam. Tiba-tiba ia melihat uluran tangan dari seorang laki-laki yang dianggapnya sangat baik kepadanya. Laki-laki yang telah membebaskannya dari kuda sempana yang sangat dibencinya. Laki-laki yang dapat memberinya harapan bagi masa-masa depannya sepeninggal Wiraprana. Laki-laki yang berusaha menghiburnya pada waktu hatinya yang sedang pedih. Apalagi, Agni, apalagi? Tetapi laki-laki itu tidak akan berbuat sekehendak hatinya dan liar. Ia masih ingat tata cara yang meskipun tidak sepenuhnya, tetapi sejauh-jauh yang dapat dilakukan. Ia bersedia datang kepadamu, dan laki-laki itu adalah seorang Akuwu. Nah, apa katamu? Sejak semula, aku tidak mencampuri urusannya dengan Akuwu itu.
Aku yang telah melarikannya, melindungi kuda sempana, merampas anak orang. Aku telah mencoba mempertahankannya, bahkan nyawaku hampir diambilnya. Kini peristiwa itu sudah dilupakan. Kini mereka menemukan jalan sendiri yang akan membahagiakan. Sedang luka di punggungku masih berbekas. Bahkan ayahnya sendiri, Empu Purwa, telah mengutuknya. Betapa kecewa hati orang tua itu. Betapa kecewa pula hatiku. Orang memandang setiap persoalan dari kepentingan sendiri. Agni, potong ibunya. Tetapi Mahesa Agni masih berkata terus. Apa yang aku peroleh dari setiap usahaku mempertahankannya dari kuda sempana? Apakah yang aku lakukan tidak senilai apa yang dilakukan oleh Akuwu itu? Justru Akuwu yang melindungi perbuatan hina itu pula. Agni, apakah kau sedang menimbang jasa, Kini suara Agni benar-benar terpotong dan ibunya berkata terus. Jadi kau ingin mendapatkan imbalan dari jasamu itu, Agni? Aku adalah seorang tua. Aku tahu apa yang tersimpan di dadamu. Ternyata kau sama sekali tidak ikhlas melepaskan Ken Dedes. Nah, katakanlah kepadaku, Agni, apakah kau masih menghendakinya? Apakah kau masih menyimpan keinginan dalam dadamu bahwa suatu ketika kau sendiri akan mengawininya? Kalau benar-benar demikian, aku, ibumu, akan sanggup memenuhi keinginan itu. Aku berkewajiban, Agni. Kalau demikian, besok aku akan kembali ke Tumapel. Aku akan membunuh Tunggul Ametung. Kau tidak percaya? Aku yakin bahwa aku akan dapat melakukannya. Aku dapat meracuninya. Kalau aku itu sudah terbunuh, kemana larinya gadis itu? Ia akan kembali ke padepokan itu. Meskipun aku akan digantung karena pembunuhan itu. Nah, setelah ia berada di padepokan ini seorang diri, kau dapat berbuat apa saja atasnya. Kau dapat berbuat apa saja sekehendak hatimu, tanpa memikirkan perasaan gadis itu, tanpa menimbang apakah itu dapat membahagiakannya atau menghancurkannya. Cukup. Suara Agni menggelegar menggetarkan udara malam yang sepi. Beberapa orang cantrik dan emban mendengar suara itu. Namun mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mereka menyangka bahwa Mahesa Agni sedang marah kepada pembantu-pembantunya yang sedang menyiapkan bendungan. Suara ibunya terputus karenanya. Sesaat malam dicekam oleh kesepian yang menggelisahkan. Sepi, namun dada Mahesa Agni sedang dibelit oleh kegelisahan yang dahsyat. Yang terdengar kemudian adalah suara angin yang berdesir menyentuh dedaunan. Kelopak dan mahkota-mahkota bunga bergerak-gerak seperti sedang menggelengkan kepalanya melihat betapa Mahesa Agni menahan gelora di dadanya. Dengan serta-merta anak muda itu berdiri, tatapan matanya masih menyangkut di kejauhan, menembus gelapnya malam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.